Baik, terima kasih. Pengantar-pengantarnya sudah disampaikan oleh Pak Ketua, saya langsung ke poin saja. Pak Menteri beserta seluruh jajaran yang saya hormati, teman-teman Komisi 10, pimpinan yang kami banggakan. Yang pertama yang berkaitan dengan P3K. Memang ini sebenarnya banyak pertanyaan yang saya ingin sampaikan, tapi sebagian besar itu sudah terjawab. Jadi saya kira masyarakat guru, terutama guru honorer di Indonesia, memberikan apresiasi yang tinggi karena pekerjaan besar. Kami semua tahu, kita semua tahu bahwa urusan tenaga honorer ini pekerjaan besar yang tidak mudah gitu. Karena saya mengikuti dari tahun 2014 soal ini, dan sampai sekarang paling tidak untuk urusan guru honorer ini sebagian sudah tercapai. Nah, ada beberapa persoalan turunan yang saya kira perlu dipertegas. Yang pertama yang mengenai periode ketiga atau tahap ketiga. Saya kira ini pasti harus kita lakukan, harus tetap dijalankan, karena ada juga isu-isu di bawah bahwa seolah-olah karena tutup anggaran tahun 2021 seolah-olah tidak akan terlaksana gitu. Saya kira ini perlu ditegaskan bahwa tahap ketiga masih tetap ada. Kemudian yang berkaitan dengan soal peralihan dari swasta ke negeri tadi sudah dijawab, saya kira cukup clear mengenai itu. Cuma ada beberapa catatan yang tadi kami bicara juga dengan Pak Mujid, bahwa di dalam proses transisi itu perlu ada regulasi yang menjamin bahwa mereka yang lulus di swasta atau mereka yang dari swasta yang lulus di dalam P3K ini jangan sampai kehilangan atau jangan sampai dipaksakan untuk ke negeri gitu. Di dalam masa transisi tadi Pak Ibu Sekjen sudah jelaskan mengenai ada judicial review. Ketika dalam proses menuju judicial review ini Pak Menteri, jangan sampai karena di daerah pasti pelaksanaannya ini sudah mulai terjadi, mereka diancam, malah mereka dipaksa harus pindah ke negeri. Dan ini menjadi ya kalau tidak dikatakan konflik, ada ketegangan antara swasta dan negeri. Jadi ada peraturan peralihan yang mengamankan proses, jangan sampai ketika terjadi proses menuju judicial review ini, mereka sudah dipaksakan harus ke negeri. Nah, ini harus diberikan jaminan mengenai hal ini sehingga tidak terjadi perpindahan atau perpindahan secara paksa, karena memang kita akui, kita pahami betul bahwa ada undang-undang ASN yang mengatur soal itu gitu. Nah, saya kira ini perlu menjadi penjelasan tadi sudah cukup jelas, tapi masa transisi itu yang penting untuk diamankan. Kemudian mengenai ada juga surat masuk ke kita soal DAU dari beberapa kabupaten, termasuk dari kabupaten saya, yang menyampaikan soal bahwa ini yang menyebabkan keraguan mereka untuk menyusun formasi, bahwa sudah ada jaminan bahwa akan guru P3K yang lolos ini akan gajinya dibayar oleh negara, oleh APBN, tapi di dalam kenyataan DAU-nya tidak naik gitu. Nah, ini antara fakta-fakta ini mungkin ini memang bukan urusan langsung dengan Kemdikbud, tapi ini perlu kita pertegas supaya ya mereka tidak ragu-ragu gitu mau mengusulkan formasi, karena ini juga jadi salah satu alasan kenapa mereka tidak mengusulkan formasi atau ragu-ragu mengusulkan formasi, karena kenyataannya DAU-nya tidak naik gitu. Nah, kemudian yang berikut ini di luar apa yang tadi dibicarakan, tapi pernah saya sampaikan di dalam rapat panja yang berkaitan dengan biaya akreditasi. Biaya akreditasi yang dilakukan oleh akreditasi mandiri oleh LAM. Kami minta dan usulkan supaya akreditasi perguruan tinggi swasta ini mengenai biayanya ini ditanggung oleh negara, Pak Menteri. Karena jujur saja harus saya katakan, kalau ya saya di universitas swasta juga gitu, Pak Menteri baru 2 hari yang lalu mengunjungi universitas kami. Kalau kami mungkin masih bisa bayar soal akreditasi ini. Tapi kalau melihat universitas perguruan tinggi di daerah-daerah yang kalau harus membayar
untuk satu akreditasi, satu prodi 50 juta itu terlalu besar. Dan saya kira ini akan menjadi sangat beban untuk perguruan tinggi tersebut. Oleh karena itu kita minta supaya mengenai biaya ini ditanggung oleh negara. Yang terakhir yang berkaitan dengan usulan anggaran tadi. Ada usulan tambahan ini, saya mohon supaya ini kita melakukan rapat khusus di RDP khusus yang berkaitan anggaran usulan tambahan yang 10 triliun tadi. Saya kira itu, terima kasih. Terima kasih Bang Andreas. Terima kasih Pak Ketua. Melanjutkan apa yang sudah disampaikan Pak Andreas Parera, STW Jayati, fraksi PDI Perjuangan. Yang pertama, tentang guru-guru yang sudah diterima di P3K dan terkhusus untuk guru-guru yang berasal dari sekolah swasta, yang tadi sudah disampaikan bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang ASN yang dimaksud dengan aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri dan P3K yang bekerja di instansi pemerintah. Nah, saya kira kalau kita mengacu kepada rencana untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang ASN, saya meyakini ini adalah sesuatu yang cukup lama karena ini sebuah PR yang sudah kita kerjakan sejak periode yang lalu tetapi tidak pernah selesai. Mungkin yang bisa kita lakukan dengan terobosan hukum, kalau boleh saya mengusulkan, di dalam ketentuan peraturan atau di dalam Undang-Undang ASN ini tidak ada ketentuan umum apa yang disebut dengan instansi pemerintah. Sementara ada sebuah tulisan instansi pemerintah itu adalah satu kesatuan organisasi yang kemudian oleh pemerintah digunakan untuk melayani masyarakat. Mungkin tidak dengan terobosan digunakan peraturan pemerintah atau peraturan presiden yang kemudian bisa digunakan untuk menempatkan lulusan atau yang sudah lulus P3K dari sekolah-sekolah swasta. Kalau dulu ada istilah diperbantukan, kalau dulu. Nah, mungkin tidak itu kita lakukan dengan terobosan ini. Karena kalau ini kita biarkan, ini juga menjadi darurat persoalan di sekolah-sekolah swasta. Karena banyak sekali, bahkan ada satu sekolah yang tinggal kepala sekolahnya saja, gurunya lolos semua di P3K. Tentu kita tidak membiarkan sekolah swasta mengalami hal ini. Jadi menurut hemat saya, terobosan terkait dengan undang-undang ini saya kira sangat diperlukan. Tidak menunggu perubahan undang-undang ASN. Dengan membaca undang-undang yang ada, tidak ada apa itu yang dimaksud ketentuan umum tentang instansi pemerintah. Tetapi ini mungkin bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, saya membaca di dalam paparan ini yang perlu dijelaskan karena memang trennya kalau harapan atau APK itu kalau SD itu menurun. Karena SD itu kan perhitungannya tidak hanya yang usia, tapi ada masuknya yang dini dan yang telat masuk. Tapi saya kira ini perlu dijelaskan karena kan trennya turun, sementara untuk APK yang SD, SMP, SMA, SMK itu PT itu kan naik. Nah, APK SD-nya turun. Trennya turun karena memang datanya demikian. Hanya ini perlu dijelaskan karena supaya tidak kemudian kita beranggapan bahwa buruk. Karena kita masih melihat, dan ini persoalan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, data-data yang saya miliki untuk rata-rata lama sekolah yang ada di beberapa daerah ini masih perlu mendapat perhatian khusus. Karena masih ada rata-rata lama sekolah yang di bawah 6, bahkan jauh di bawah 6. Ada yang masih 1,42, yaitu di Nduga, Papua. Ada beberapa daerah di